Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan X Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang keluar Jakarta. Ribuan kendaraan pribadi hingga bus antar kota memadati ruas tol sejak pagi hingga siang. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di Tol Jakarta Cikampek. Antrian mengular mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 30. Kondisi serupa juga terjadi di ruas MBZ, terutama menjelang pertemuan dengan jalur Jakarta Cikampek di kilometer 48, di mana kendaraan harus mengurangi kecepatan dan menyebabkan penumpukan panjang ke belakang. Sementara itu, di sejumlah titik rest area seperti kilometer 57, kendaraan keluar masuk menambah kepadatan dan memperparah antrean. Petugas Jasa Marga dan kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk akan memberlakukan pengaturan kontraflow dan pembukaan gerbang tol tambahan untuk mengurangi kepadatan jika volume kendaraan terus meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Ya, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Diandra dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di long weekend ini kali ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Trunojoyo maupun Blok M tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitu pula dari arah Wijaya yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Kuningan juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light, dan juga kami menghimbau untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan bagi seluruh pengendara ataupun masyarakat di rumah yang akan melakukan wisata ke tempat berlibur untuk berwisata, kami menghimbau pastikan selalu memantau platform media sosial berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang berlaku pada lokasi tujuan Anda. Dan demikian, Bribtu Eklesia melaporkan. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Diandra, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporan Anda dari kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
Pemirsa, dua atlet legendaris biliar dunia Francisco Django Bustamante dan Efren Batarees hadir dalam ajang eksibisi yang digelar PB Popsi bersama More Production di Jakarta Barat. Kehadiran keduanya diharapkan mampu memberikan motivasi serta mendorong regenerasi atlet biliar Indonesia. More Production didukung PB Popsi menghadirkan dua legenda biliar dunia. Francisco Django Bustamante dan Efren Batarees juga bertanding dalam laga eksibisi bersama sejumlah artis dan atlet tanah air. Bertajuk Battle for Legacy yang digelar di The Q House, Jakarta Barat. Bahwa tujuan kita mengadakan atau mengundang para pemain dunia ini adalah untuk lebih mengenalkan biliar ke seluruh lapisan masyarakat supaya mereka tahu bagaimana bermain yang baik, bagaimana bisa menjadi seorang pemain yang sukses. Dalam kesempatan ini, Django Bustamante dan Efren Batarees mengaku bangga bisa bertanding bersama para artis dan atlet Indonesia dan menilai antusiasme pecinta biliar di tanah air sangat besar. Well, this is surprising with me because with the actor, this is we play some actor in Philippines, but this is not like big guy, he's very famous, and we are so proud to be play with that. I play for everywhere around the world. This is a very nice play for with the actor, and of course we get nervous for playing for that. PB Popsi berharap melalui kegiatan ini olahraga biliar semakin digemari dan mampu melahirkan juara dunia dari Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ketua Yayasan Haritanu Sudibyo, Jessica Tanu Sudibyo, memberikan apresiasi kepada mahasiswa MNC University, khususnya dari program studi desain komunikasi visual, yang berhasil membuat video klip musik dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Video karya mahasiswa MNC University ini menjadi peluang terwujudnya kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi dalam menghadapi perkembangan teknologi, termasuk penggunaan generatif AI di industri kreatif. Yang interesting adalah penggunaan terutama Gen AI di industri kreatif bukan hanya masih diperdebatkan, tapi juga masih belum ada best practices-nya. Dan itu di mana we can step in sebagai universitas, sebagai MNC University, kampus yang sangat dekat, sangat lengkap dengan industri. Menjadi laboratorium dan pusat riset pengembangan generatif AI, khususnya di bidang kreatif, menjadi komitmen MNC University yang diharapkan dapat melahirkan workflow baru yang bisa diterapkan untuk produksi serial, webtoon, dan berbagai karya berbasis AI lainnya. Kami kemudian sudah merancang sebuah program khusus. Jadi nanti ada satu kelas khusus di Prodi DKV yang akan menggarap. Jadi dari semester 1 sampai lulus itu berbasis AI. Dengan hadirnya teknologi ini kita pasti akan adanya workflow baru. Nah, itu yang kita kaji di university dan bagaimana workflow ini bisa nantinya ke depannya dipakai di industri. Kehadiran video klip berbasis AI karya mahasiswa semester 1 ini menjadi bukti bahwa adaptasi teknologi di dunia pendidikan dapat melahirkan talenta muda yang siap bersaing di era digital. Dari Jakarta, Steven Patinama, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta kota yang sangat majemuk kini semakin ramah dengan Hari Raya Umat Beragama. Salah satunya ditandai dengan gelaran lampion bernuansa Imlek di sejumlah titik di Jakarta yang bisa dinikmati seluruh warga dari berbagai latar belakang. Jakarta Light Festival 2026 digelar kembali di Bundaran HI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar Festival Imlek Jakarta yang digelar dari 13 hingga 17 Februari 2026. Dihiasi dengan beragam lampion dan ornamen Tionghoa yang menghiasi sepanjang kawasan Bundaran HI untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, nantinya menghadirkan pertunjukan LED drone, barongsai hingga tari liong. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam beragaman Indonesia.
Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, kota bagi siapapun, bagi semua agama-agama yang diakui pemerintah, termasuk tentunya merayakan Imlek yang ada di Jakarta. Dan seperti yang saudara ketahui, warga Tionghoa atau Tionghoa ini mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam adat Betawi. Sehingga dengan demikian, alkulturasi yang terjadi di Jakarta ini sebagai salah satu contoh bahwa Jakarta ini memang kota yang penuh warna, colorful. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara menghibur para pengunjung. Atraksi yang dinamis dan diiringi musik yang meriah menambahkan semarak perayaan Tahun Baru Imlek di ibu kota. Kita mengisi acara, jadi kita kayak nyanyi-nyanyi gitu di pinggirnya, paduan suaranya. Benar banget. Kita 22 ya, 22. Berapa nih? 8 lagu, benar. Kian Mimi, Kongsi, Jali-Jali, benar. Tanah air tuh. kongsi nih ya. Kongsi ya. 1, 2, 3. Kongsi nih ya, kongsi nih. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan untuk menertibkan jalan dan menghindari kemacetan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang rekreasi sekaligus momen kebersamaan bagi masyarakat yang mengisi libur panjang Imlek. Dari Jakarta, Berliana Melani, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, demi menjaga toleransi, sebuah wihara di Jember menggelar pesta kue keranjang. Acara ini tak hanya didatangi umat Tionghoa saja, tetapi juga umat Muslim turut mencicipi kue identik Imlek ini. Kue keranjang identik dengan perayaan Imlek di tahun 2026 atau perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Vihara Jagatnata Maitreya di kota Jember, Jawa Timur menggelar pesta kue keranjang. Tak hanya makan kue keranjang, dalam pesta ini tamu yang datang dapat memasak bersama kue khas ini. Enak Pak, nggak seberapa manis tapi enak ini teksturnya itu dia agak kayak dodol itu, tapi enak kok ini. Kue keranjang itu digunakan untuk, itu ciri khas untuk Imlek, kue Imlek. Hanya keluarnya setahun sekali aja. Dibagikan ke sanak saudara atau gimana? Iya, ke sanak saudara untuk kita kalau untuk leluhur. Antusias warga non-Tionghoa nyatanya cukup besar. Acara ini tentunya untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina, sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat beragama. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Imlek, pedagang pernak-pernik Imlek di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat dibanjiri pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari angpau hingga lampion cantik dengan harga murah. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, kawasan legendaris Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat kembali berdenyut dengan semarak merah khas perayaan Tionghoa. Ornamen merah, lampion yang menggantung di udara, serta bangunan bergaya arsitektur Tionghoa semakin memperkuat atmosfer khas perayaan Imlek. Lorong-lorong pasar kembali dipadati pembeli yang mencari dekorasi terbaik untuk menyambut Tahun Baru. Pengunjung mulai ramai berdatangan sejak pagi hingga menjelang petang, didominasi warga keturunan Tionghoa yang berburu kebutuhan perayaan. Dari berbagai hiasan yang dijual, lampion berputar menjadi salah satu produk paling diminati. Untuk lampion, harga berkisar mulai Rp100.000 untuk model standar hingga Rp2 juta untuk ukuran besar dengan desain khusus. Selain lampion, amplop angpau, stiker kaligrafi Mandarin, hingga bunga mehua juga tetap menjadi barang yang paling dicari. Harga pernak-pernik pun bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain.
Aktivitas jual beli di pusat pernak-pernik Imlek ini menunjukkan tren positif. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai. Para pedagang bisa mendapatkan total omzet 5 hingga 10 juta rupiah per harinya. Meningkatnya aktivitas belanja ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menyambut pergantian tahun menurut astrologi Tionghoa yang kali ini memasuki tahun kuda. Para pedagang berharap momentum ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi di kawasan Glodok. Pasar Petak 9 tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang pengalaman budaya yang menyatukan sejarah, tradisi, dan kehidupan modern Jakarta. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara untuk memeriahkan Imlek. Salah satunya adalah dengan mengikuti workshop menghias lampion yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Seperti apa keseruannya, langsung kita simak laporan Selena Yahya berikut ini. Suasana kebersamaan dan juga kehangatan terdapat jelas di Taman Mini Indonesia Indah pada siang hari ini, tepatnya di Balai Bundar Museum Indonesia. Jika biasanya pemirsa hanya berkeliling Taman Mini Indonesia Indah, pada kali ini pemirsa dapat merasakan kegiatan yang sangat banyak di Festival Pecinan pada tahun ini. Contohnya tepat di belakang saya, yaitu workshop lampion yang dihadiri oleh puluhan peserta mulai dari segala usia. Tidak hanya mengasah kreativitas, namun juga dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu peserta workshop yang ada di kegiatan pada hari ini. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Aku Kila. Oke, Kakak Kila, asalnya dari mana? Aku dari Bandung dan teman-teman juga dari Bandung. Kira-kira tahu acara ini dari mana? Oke, jadi sebelumnya kan aku dari ITB, itu datang teman-teman bareng teman-teman Jepang, jadi kita lagi pertukaran pelajar gitu. Terus kita tuh pengen mengenalkan budaya Indonesia, makanya kami ajak mereka ke Taman Mini ini gitu. Terus ternyata hari ini bertepatan ada juga workshop ini, jadi kami sekalian juga karena mereka belum pernah workshop kayak gini gitu sih. Dari sekian banyak kegiatan di Festival Pecinan hari ini, kenapa memilih workshop lampion? Karena seru pertama, dan kedua teman-teman Jepang tadi yang bener-bener pengen banget untuk ikutan gambar gitu sih. Seru banget sih, seru-seru. Kreatif, ya. Kreatif. Baik, terima kasih Kak. Ya pemirsa, tak hanya workshop lampion, tetapi juga masih terdapat banyak kegiatan di Festival Pecinan pada tahun ini. Bagi Anda yang ingin mencoba merasakan kegiatan dan juga pengalaman baru, tentunya Festival Pecinan ini masih berlangsung hingga 17 Februari mendatang. Dari Jakarta, Selena Yahya, Zulkarnain, iNews melaporkan.